Hai, selamat pagi teman-teman. Pagi ini enak banget cuacanya ya. Kalau musim-musim begini ya di Amerika itu musim yang paling saya suka. Jadi musim spring. Jadi sejuk banget. Jadi kalau pagi-pagi tuh rasanya masih seperti di pedesaan gitu nah. Kalau udah masukin musim panas, panasnya brutal. Jadi kayaknya panasnya kayak di Indonesia tuh mungkin levelnya sama. Oke, jadi pagi ini sambil saya ngopi-ngopi ya, belum sarapan, saya mau merespon permintaan dari teman-teman mengenai perumahan di Amerika. Seperti apa sih? Oke, jadi ya di Amerika itu rata-rata orang em, mereka beli rumah itu nyicil. Terkecuali kamu yang ini ya, yang banyak duitnya. Jadi tapi itu kemungkinannya jarang sekali. Mungkin ya, karena contohnya ya, walaupun Anda di sini bergaji setahunnya di atas 1 miliar ya, tetap kebanyakan orang itu pasti beli rumah itu pasti nyicil dia, karena kebutuhan di Amerika itu sangat-sangat mahal. Kalau memang teman-teman tertarik berapa sih kira-kira cost atau living cost di Amerika, di komen aja di bawah. Nanti saya bisa buatkan video. Nah, kalau seumpamanya ya diperumpamakan teman-teman ada yang mau membeli rumah ya. Jadi kayak seperti case kami lah ya. Jadi pertama-tama itu kita harus pergi ke agent. Bisa sih cari rumah, bisa sih dilakukan sendiri. Tapi biasanya kebanyakan orang pasti ngambil agent untuk membeli rumah. Nah, si agent ini nanti mempelajari, jadi mempelajari berapa income kita, ya, berapa, jadi itu berapa income, berapa bulanan yang kita bayar, ya. Jadi itu semua disesuaikan dengan berapa tahunan income atau tahunan penghasilan dari keluarga tersebut, ya. Nah, dari situ mereka akan pelajari DP-mu berapa, maunya bayarnya berapa lama. Nah, sekianlah pembayaranmu. Dan juga dari income kamu atau penghasilan kamu, di situ mereka akan tentukan, oh tipe-tipe rumah mana yang kamu bisa ambil. Jadi seumpamanya kalau kamu income kamu di tengah, kamu nggak bisa ngambil rumah atau perumahan yang di atas dari itu. Dan betul-betul penghitungannya itu jadi sudah dikurangi nih ya, oh kira-kira ini orang ini sekian keluarga, pengeluarannya kira-kira per bulan berapa, jadi dikalikan setahun, pokoknya dikurangin semua kos-kos. Jadi inilah dibilang, oh inilah mampumu sekian, jadi rumah inilah yang yang bisa kamu ambil sesuai dengan income kamu. Jadi nggak bisa itu, saya mau ngambil rumah yang di atas, nanti saya tinggal makan, tinggal nasi sama minyak doang atau nasi sama garam. Mereka akan tidak mau. Nah, yang kedua, yang pertama kan tadi income. Nah, yang kedua itu karena kita ngambilnya kan sekarang sistemnya kredit ya. Yang ditentukan tuh di sini ada namanya credit score. Nah, jadi credit score itu jadi modelnya seperti katanya kalau di aku translate ya nilai kredit. Jadi itu modelnya itu anggaplah seperti hotel ya. Dia kan ada hotel bintang 3, 4, 5. Dan itu di Amerika itu credit score ya atau bintang itu adalah nyawamu di Amerika itu. Jadi contohnya ya, kamu mau beli mobil ya. Biasanya orang kalau beli mobil kebanyakan yang saya bilang tadi pasti kredit. Enggak pasti, rata-rata kredit ya. Jadi dari kredit itu ditentukan, pas kamu ambil itu ditentukan apakah kamu bisa kredit atau enggak. Kalau bintangmu bintang 1, 2, dijamin kamu nggak akan dikasih mobil itu. Dan kalau bintangmu 5, kamu mau kredit, ya pasti kamu akan bisa kredit mobil itu. Dan dari kredit skor itu juga menentukan nilai berapa bunga yang akan dijatuhkan ke kamu. Jadi semakin tinggi bintangmu, semakin rendah nilai bungamu. Jadi kalau kamu berarti kalau bintangnya tinggi itu berarti kamu tuh nggak pernah telat bayar, utangnya sedikit, ya pembayarannya itu jarang ada kreditan ya. Jadi ini sampai saya catat ini biar saya nggak mau kasih info yang salah ke teman-teman. Nah, setelah kita beli rumah itu, kalau di Indonesia kan kalau beli rumah ya udah beli rumah yang penting ada duitnya ya. You dapat ini loh surat-surat rumahnya. Nah, kalau di sini enggak. Jadi kamu ada surat rumah ya dan ada juga perjanjian. Jadi kayak di rata gini,
di Amerika itu rata-rata semua perumahan. Jadi itu pemerintah. Jadi kayaknya contoh ya Balikpapan ya. Balikpapan itu semua termasuk kota ya. Itu tidak ada yang rumah yang kita mau bangun sendiri. Jadi semuanya itu didesain. Jadi kalau kayak bisnis atau enggak ruko-ruko itu sudah didesain. Jadi kita ya seperti Indonesia lah, seharusnya kan ini pengajuan, saya mau desainnya seperti ini, baru disetujuin, baru bangun ya. Jadi seperti itu, seperti ini. Tapi kalau perumahan yang nggak bisa, yang kita sendiri-sendiri, oh saya mau beli tanah sekian, saya mau bangun di situ, tidak bisa seperti itu. Jadi di sini kebanyakan, minum dulu teman-teman. Jadi di sini itu kebanyakan semuanya perumahan. Jadi kita beli rumah di perumahan, kita selain dapat surat rumah-rumah ya, tentunya ke hak pemilikan rumah, kita juga harus ada kontrak. Nah, kontrak itu perjanjian kita ke manajemen di perumahan ini, kita harus turutin. Jadi itu tujuannya itu kontrak yang ini ya. Jadi modelnya seperti ini. Jadi tebalnya segini, ini tanda tanganin ini. Aduh, susah banget. Kemarin aku minta baca suamiku, karena kalau bahasa-bahasa yang ini kan bahasa pengacara ya teman-teman, ini susah dimengerti. Jadi aku kemarin pelajarin, saya minta tolong sama suamiku, terus aku catat-catat. Jadi aku buat catatan di sini, jadi bisa saya share ke teman-teman. Nah, ini kontrak ya modelnya. Kalau elu seumpamanya melanggar, jangan main-main di sini, oke? Kalau lu melanggar, kamu dapat tilang. Jadi kayak tilang kamu harus bayar. Pertama diperingatin, nggak dijalankan, nggak jalan ya kena tilang. Jadi sampai harus bayar. Jangan berharap kalau kamu bisa menghindar dari bayaran itu. Nah, kalau kamu sampai tidak bayar, dan itu lagi akan berimpak ke kredit skor kamu, atau bintangmu akan semakin menurun, dan aduh, lebih baik jangan, karena itu sangat, bintangmu itu adalah kalau bisa dibilang itu nyawamu ya. Nah, di sini tuh di peraturannya banyak banget. Jadi tujuannya itu ya, peraturan di sini itu ya, supaya itu perumahan di sini itu harganya itu makin naik. Jadi kayak contohnya ya, kalau seumpamanya rumah tetangga kita tidak mengikuti peraturan-peraturan sini, tentulah rumahnya itu pasti kalau bisa dilihat sama tetangga lainnya jauh sekali ya. Mungkin kalau bisa dibilang kasarannya ya, oh kumuh sekali itu, tidak pernah diurus, yang satunya bersih, dan nilai perumahan itu akan turun teman-teman. Dan itu yang tidak dimau dari manajemen dari perumahan di sini. Jadi semua perumahan itu maunya dia itu harga perumahan itu selalu naik. Ya memang sih di Amerika itu, kalau Indonesia kan lain ya. Semuanya kita mau jual rumah ya, pasti tanya, lu mau jual rumah sekian, rumah lu dulu belinya berapa gitu. Nggak, kalau di sini tidak seperti itu. Jadi kalau kamu mau jual rumah ya, jadi itu sudah ada namanya market. Jadi harga pasarnya berapa ya di sekitar perumahan ini. Dan itu nggak bisa kamu bilang, oh you mau jual 2 miliar, dulu kemarin belinya harus 1 miliar. Nggak bisa seperti itu. Jadi ini semuanya pokoknya namanya ya, rumah itu kan aset ya. Jadi namanya aset itu pastilah teman-teman nilainya itu selalu naik. Jadi tidak bisa kita melihat ke belakang harga rumah itu. Nah, itulah juga mengapa punya rumah itu termasuk mahal di Amerika. Nanti saya jelaskan kenapa. Nah, tadi aku lupa sampai di mana ya itu harga rumah ya, kalau nggak salah ya. Nah, ya tujuannya. Nah, jadi itu sebenarnya tujuan semua peraturan itu dibuat jadi supaya nilai rumah ini semakin lama semakin naik, tidak menurun. Oke. Jadi pertama banyak sekali peraturan yang kita harus ikutin. Nah, contohnya ya, ini sudah saya catat semuanya ya. Contohnya ya, saya mau rumah saya mau buat untuk bisnis atau buat perkantoran. Kalau di Indonesia kan boleh ya. Kemarin kita mau bisnis atau bisnis senam nih ya. Di sini tidak boleh teman-teman ya. No. Jadi tidak boleh. Jadi contohnya ada lagi seumpamanya garasi. Nah, di sini kan teman-teman, kalau setiap rumah itu rata-rata dikasih garasi ya. Jadi di garasi bisa dibuat mobil 2. Nah, kalau di Indonesia kan pikir daripada buat garasi buat kamar aja lagi, oke? Nah, kalau di sini no, tidak boleh juga, karena itu sudah menyalahkan peraturan di kontraknya. Jadi kontrak ini sudah dibilang garasi tidak boleh dibuat pakai bisnis, tidak boleh dibuat rumah, atau rumah tidak boleh dibuat untuk bisnis ya, oke. Baru itu yang kedua, kalau di Indonesia itu kan ya, AC-nya sistemnya kan AC yang split ya, AC yang dipasang di belakang itu ya, AC manual ya. Kalau di sini tidak boleh teman-teman. Jadi rumah seumpamanya kamu mau cuma panaskan, mau irit listrik contohnya ya,
kamu mau punya panaskan kamar kamu saja, jadi kamu beli itu AC yang modelnya seperti di Indonesia ya, jadi dipasang di belakang cocokannya atau apa kompresornya dipasang di belakang, itu tidak boleh di sini. Jadi AC di sini itu AC sentral teman-teman, jadi jadi sentralnya itu, jadi teman-teman mungkin saya kurang tahu, jadi contohnya AC sentral itu jadi semua ruangan itu sudah didesain, setiap ruangan kamar, jadi seluruh rumah ini kalau AC nyala ya ter-AC kan semua, terkecuali kamu tutup itu ya ventilasi AC-nya, baru mungkin AC-nya tidak jalan. Nah, ada lagi kalau untuk parking teman-teman. Jadi kalau parkir itu kita tidak, semuanya kan udah dibuat nih ya, semuanya parkiran kamu yang di depan ya, bukan yang parkiran garasi ya, bisa buat 2 mobil. Nah, kalau ternyata kamu bilang, oh ternyata ini ya mobil saya banyak, terus saya mau parkir aja di rumput-rumput saya, tidak boleh juga seperti itu. Jadi kalau sudah ini dibentuknya sebegini dan ini untuk rumput, kamu untuk jadikan bangunan lain, itu tidak perbolehkan seperti itu. Dan juga kalau kita parkir ya kan, di ini ya modelnya ke depan rumah langsung jalan ya, jadi jalan keluar kompleks gitu ya. Nah di depan rumah itu juga ada teman-teman peraturannya, jadi kita tidak bisa peraturannya, oh saya mau parkir di jalanan ngadapnya ke sono nih ya, yang satunya ngadapnya ke sana, enggak. Jadi mengikuti arus mobil itu keluar atau mobil itu masuk. Cuma kan di sini kan dari kiri ya, jadi kalau dari rumah aku jadi parkirnya harus di sebelah kiri. Kalau di Indonesia kan sebelah kanan ya, jadi semua parkiran harus di sebelah kanan, jadi mobilnya satu arah, jadi tidak dua di aluran bersama, tidak ada yang mobil 2 arah bersamaan ya. Jadi itu baru itu di halaman belakang teman-teman ya, kita tidak boleh memelihara. Jadi kalau di Indonesia kan kita aduh mau pelihara ayam, mau pelihara bebek, di sini tidak boleh. Jadi di sini atau mau ternak apa aja di belakang rumah nggak boleh, terkecuali hewan-hewan rumahan. Jadi seperti ikan mungkin, kucing dan anjing. Jadi itu saja yang biasanya. Kalau dilihat ya, ular pun sebenarnya tidak boleh di sini. Dan pagar ya, ini teman-teman ada yang kemarin kepo atau nggak tahu kepo apa ya, pengen tahu atau penasaran ya, artinya nggak tahu, saya kepo, bilang, hoi pagarnya seperti itu ya di Amerika, seperti di Indonesia. Nah di Amerika teman-teman, pagar itu sistemnya beda, nanti saya jelaskan. Pokoknya ada juga peraturan sendiri untuk pagar, jadi perbatasan antara tetangga sebelah sama tetangga saya. Nanti saya shoot lah, jadi nanti saya jelaskan. Nah, pagar di sini teman-teman, kita kan ada itu ya modelnya yang pagar yang jala-jala besi ya. Di sini tidak boleh dipakai. Terkecuali itu memang sudah terkecuali ya, perumahan kamu terletak di belakang itu lapangan golf ya. Itu pasti dia tidak kayu, dia pasti yang pagar-pagar besi itu. Pasti teman-teman tahu lah pagar-pagar besi yang model, kalau di Indonesia ya, kalau di daerah saya di Bontang itu seperti perbatasan, kalau PT Badak, antara perbatasan komplek PT Badak atau perkampungan itu kan dia pagarnya itu kan yang besi-besi silang-silang itu, jadi seperti itu. Nah, kenapa di sini kayu tidak semen ya? Karena di sini itu kayu murah, kalau semen itu fulus ya, jadi lebih mahal teman-teman. Dan ini pun kalau kita kayu, jadi kayak kemarin saya itu yang di belakang rumah ya, nanti saya lihatkan, itu kita harus rutin ganti ya, karena kan kayu sudah lapuk, jadi pagarnya nggak bisa berdiri atau sudah reot ya, pasti harus diganti, namanya kayu ya. Tapi itu lebih murah dibandingkan semen. Dan nanti kalian teman-teman lihat semua ya, saya belum pernah lihat contohnya ya, mungkin kalau saya, tetangga saya nih ya banyak duitnya, dia pengen nih pagarnya semua disemenin. Tapi di sini tidak ada case-nya seperti itu. Jadi kalau sudah ditetapkan dari manajemen kompleks perumahan itu kayu atau besi untuk yang golf, perumahan yang di belakangnya golf, ya tetap aja mereka ikutin. Jadi mereka tidak mau ganti-ganti, saya pengen ini diganti seperti ini, ganti sini, tidak. Jadi itu rutin. Yang rutin kita itu adalah perawatan. Jadi cuma kalau kayu itu sudah rusak dan waktunya udah diganti, ya kita harus ganti.